Saat ini, Gustav, Jenderal Tianwen, dan Jenderal Phoenix terpaksa duduk sementara di tanah untuk berdiskusi karena istana tempat mereka sebelumnya sudah hancur akibat pertempuran barusan. Jenderal Tianwen melapor sambil mengepalkan tangannya. Lapor Raja Agung, awalnya di istana Tianming terdapat 110 Jenderal Dewa. Raja Agung sudah membunuh secara langsung 24 orang. Raja Iblis Tianming membunuh 17 orang, dan 21 lainnya tewas akibat gelombang sisa pertempuran. Total yang gugur adalah 62 orang, tersisa 51 Jenderal Ilahi. Awalnya pasukan Tianming berjumlah 1 juta prajurit elit, 200.000 diantaranya baru saja selesai dilatih. Sisanya adalah prajurit berpengalaman yang sudah bertempur puluhan tahun bersama 3 istana besar lainnya. Dari 1 juta prajurit pasukan Tianming, 105.000 tewas di tangan Raja Agung, dan 235.000 lainnya tewas karena gelombang sisa pertempuran. Total korban jiwa mencapai 340.000. Sisanya adalah prajurit elit yang siap kapan saja menjalankan perintah Raja Agung untuk menyerang 3 istana besar lainnya. Gustav mulai tertarik dan berkata, "Ceritakan situasi 3 istana besar lainnya." Kebetulan, untuk menghadapi klan darah roh, dia membutuhkan kekuatan yang sangat besar. Di tempat pelatihan tubuh ini, hanya dengan istana Tianming saja, jumlah Jenderal Dewa di tingkat alam Kaisar Dewa sudah setara 2 atau 3 sekte besar. Kalau dia bisa menaklukkan 3 istana besar lainnya, ratusan ras iblis di tingkat alam Kaisar Dewa bisa dikirim sekaligus untuk menghancurkan keluarga Huang. Untuk masalah loyalitas para iblis itu, dulunya sekte penakluk binatang menggunakan cincin penakluk untuk mengontrol hidup mati mereka. Gustav juga bisa membuat versi serupa, atau bisa juga menggunakan imbalan dan kepentingan untuk menarik mereka. Asal tidak memerintahkan mereka mati sia-sia, mereka pasti bersedia mengikuti Gustav. Gunung Kunlun terlalu lemah. Sekarang setiap kekuatan yang ada harus dikumpulkan oleh Gustav sebanyak mungkin. Di masa depan, kekuatan utama untuk menghadapi klan darah roh akan bergantung pada para ras iblis dari tempat pelatihan tubuh dan orang-orang dari keluarga Huang. Jenderal Phoenix berpikir sebentar, kemudian berkata, 3 istana besar lainnya adalah Istana Lian Yuan, Istana Kunggu, dan Istana 100 Pertempuran. Kekuatan mereka kurang lebih setara dengan kami. Masing-masing memiliki pasukan elit dan kelompok prajurit tangguh. Semuanya merupakan prajurit pilihan yang dulunya sama-sama tunduk di bawah kekaisaran 10.000 iblis yang dibentuk oleh Kaisar Iblis. Di bawah Kaisar Iblis sendiri, ada juga pasukan pengawal pribadi berjumlah 500.000 orang. Di antaranya terdapat lebih dari 200 Jenderal Dewa. Itulah pasukan elit di antara para elit. Kalau Raja Agung ingin menaklukkan mereka, hamba menyarankan taklukkan dulu 3 istana besar lainnya, baru bersama-sama menaklukkan seluruh pasukan kekaisaran 10.000 iblis. Bagi Jenderal Phoenix, dengan kekuatan Gustav sebagai Raja Agung, 3 istana besar itu jelas bukan tandingan. Namun Gustav tetap harus benar-benar waspada terhadap pasukan pribadi Kaisar Iblis. Mereka semua bukan orang sembarangan. Gustav perlahan bertanya, bagaimana kira-kira kekuatan Kaisar Iblis itu? Kaisar Iblis dan para penguasa 3 istana besar lainnya pasti juga mendapatkan harta dari klan darah roh, bukan? Tatapan Jenderal Tianwen tampak berubah-ubah. Dia berkata, 300 tahun yang lalu, Kaisar Iblis pernah bertindak dan langsung membunuh pangeran dari Istana Kungu. Raja Iblis Kungu saat itu bahkan tidak berani membalas. Saat itu kekuatannya sudah mencapai alam Kaisar Dewa tingkat 9. Dengan tubuh baja besi emas, diperkirakan saat ini dia berada di antara tahap ketiga atau keempat dari tubuh baja besi emas. Kalau Raja Agung turun tangan, menurut hamba, peluang menang sekitar 6-4. Gustav merenung sebentar dan kemudian bertanya,
Lalu bagaimana dengan watak Kaisar Iblis itu? Sebenarnya rasio yang disebut Tianwen 6:4 seharusnya dibalik. Justru Kaisar Iblis yang memiliki peluang menang 60%, sementara Gustav hanya 40%. Dan itu pun kalau Gustav berhasil melangkah ke tahap ketiga tubuh baja besi. Tidak bisa disangkal, tingkat kultivasi Gustav memang terlalu rendah. Dasar kekuatan darahnya hanya 3,2 juta kati. Sedangkan Kaisar Iblis yang berada di alam Kaisar Dewa, tingkat 9, dan di sekitar tahap ketiga atau keempat tubuh baja besi, memiliki kekuatan dasar. Kekuatan darah dasar setidaknya 6 hingga 7 juta kati. Tanpa kekuatan spiritual dari energi abadi, kekuatannya sudah hampir menyamai tingkat awal dari alam ilahi. Sekalipun Gustav mengerahkan seluruh kemampuannya, tanpa bantuan dari makam reinkarnasi, dia akan sulit untuk menang. Jenderal Tianwen berkata, Kaisar Iblis ini merupakan keturunan dari ras naga. Tabiatnya sangat mesum. Dia memiliki banyak selir, jumlahnya hampir 1000. Keturunannya juga mencapai ribuan. Dia menyukai pembantaian, sangat arogan dan pendendam. Kemudian dia menjelaskan, 300 tahun lalu, istri salah satu pangeran dari istana Kungu dirampas oleh salah satu anak Kaisar Iblis. Setelah pangeran itu membunuh anak sang kaisar, dia malah dihancurkan oleh Kaisar Iblis hingga menjadi kabut darah. Padahal yang salah adalah pihak Kaisar Iblis. Tidak hanya itu, Kaisar Iblis juga terus memiliki niat untuk mencaplok Gunung Kunlun. Dan yang paling berbahaya, dia memiliki hubungan yang sangat erat dengan klan darah roh. Bahkan bisa dikatakan mereka sangat dekat. Saat mendengar nama klan darah roh, mata Gustav memancarkan kilatan dingin dan dia berkata, "Baik, aku sudah cukup mengerti tentang Kaisar Iblis ini. Kalau dia bersekongkol dengan klan darah roh, bahkan berniat menelan Gunung Kunlun, maka dia tidak layak lagi untuk hidup. Mulai sekarang, seluruh istana Tianming berada di bawah perintahku. Sebagai Raja Agung, aku resmi mengubah nama istana Tianming menjadi Istana Cahaya. Kirimkan perintah kepada 3 istana besar lainnya dan suruh mereka datang dalam waktu 3 hari. Aku ingin berbicara langsung dengan mereka satu persatu." Jenderal Tianwen tampak sedikit cemas lalu berkata, "Raja Agung, meskipun para pemimpin dari 4 istana besar awalnya dipilih bersama, namun gelar resmi mereka diberikan oleh Kaisar Iblis. Kalau Kaisar Iblis mengirim utusan, bagaimana kita harus menghadapinya?" Gustav menjawab, "Kita lihat dulu situasinya. Kalau mereka sombong dan angkuh, bunuh saja. Tapi kalau mereka masih bisa diajak bicara, maka rekrut mereka. Taklukkan 200 jenderal dewa Kaisar Iblis dan habisi seluruh garis keturunannya." Gustav memang tidak berniat membiarkan satupun keturunan Kaisar Iblis hidup. Kalau sang kaisar dibunuh, para selir dan anak-anak naganya pasti akan menyimpan dendam. Daripada menyisakan bahaya di kemudian hari, lebih baik dibantai habis sekalian. Selain itu, dia bisa mengumpulkan banyak inti dan darah iblis yang bisa digunakan untuk memperkuat tubuhnya. Dia kemudian bertanya, "Ngomong-ngomong, ada berapa banyak jumlah monster di tempat pelatihan tubuh ini?" Jenderal Tianwen menjawab, "Dulu, klan darah roh memindahkan 10 juta ras iblis ke tempat pelatihan tubuh. Selama 3000 tahun terakhir, tidak banyak terjadi peperangan besar. Saat ini jumlah mereka sekitar 50 hingga 60 juta, meskipun sebagian besar adalah iblis tingkat rendah. Kalau Raja Agung membutuhkan pasukan tambahan, aku bisa segera mengaturnya." Gustav menatap kedua jenderal iblis dan berkata, "Lakukanlah. Aku akan bertapa beberapa hari. Kalau ada musuh datang, siapapun itu langsung saja bunuh. Kalau tidak bisa ditangani, baru kalian datang mencariku." Jenderal Tianwen dan Jenderal Punix berseru serentak, "Siap, Raja Agung." Tubuh mereka bergetar karena kegembiraan. Kalau ada musuh,
langsung dibunuh. Raja Agung benar-benar kuat dan mendominasi. Bahkan Kaisar Iblis pun tidak lebih hebat dari ini. Mereka yakin Raja Agung pasti memiliki kepercayaan diri dan kekuatan yang luar biasa. Setelah kedua jenderal pergi, Gustav mencari sebuah gua di sekitar. Dia memerintahkan Xiao Huang dan Naga Darah untuk menjaganya saat dia bertapa. Lalu dia mengambil darah esensi dari Raja Iblis Tianming, serta darah para jenderal dewa yang terbunuh oleh gelombang pertempuran. Semua disiapkan untuk menembus tahap kedua tubuh baja besi. Darah dari lebih dari 20 jenderal dewa dengan cepat diserap oleh Gustav. Gustav merasakan energi darahnya meningkat drastis. Dengan kekuatan dasar, darah mencapai 3,7 juta kati, setara dengan rata-rata manusia di tingkat alam Kaisar Dewa. Lalu dia mengeluarkan darah esensi dari Raja Iblis Tianming, darah emas yang sangat buas, hingga membuat ruang di sekitarnya retak. Dia menuangkan darah itu ke dalam tong kayu khusus, lalu duduk di dalamnya dan mulai menyerap. Darah emas ini mengandung aura pembunuhan luar biasa, dengan energi yang sangat kuat. Namun meskipun begitu, auranya tidak lebih kuat dari darah emas milik Gustav sendiri. Setelah bergolak sejenak, darah itu pun diserap dengan mudah. Tahap ketiga tubuh baja besi. Saat ini, dia harus menempa kembali tubuh emasnya dan membuatnya berevolusi menjadi lebih kuat. Mulai dari tulang, tengkorak, sumsum, lalu ke pembuluh kapiler, meridian, kulit dan daging. Semuanya diproses ulang, langkah demi langkah. Gustav pun berhasil melangkah ke tahap ketiga tubuh baja besi. Seluruh tubuhnya ditempa ulang dari dalam keluar. Di sekujur tubuhnya tampak cahaya emas samar dan kekuatan dasar darahnya melonjak menjadi 4,2 juta kati. Bila dikombinasikan dengan dao pembantaian dan dao pedang abadi, dia bisa meledakkan kekuatan 2 kali lipat. Dan sekarang dia benar-benar layak melawan musuh di tingkat menengah hingga tinggi dari alam Kaisar Dewa. Bahkan kalau menghadapi para ahli dari klan darah roh, Gustav pun tidak akan sampai dibuat kewalahan. Tubuh Gustav bergetar, tubuh emasnya menghilang, dan tubuh aslinya pun kembali ke wujud semula. Dia mengeluarkan satu persatu inti monster, lalu mulai menyerapnya. Dia menyedot kekuatan jiwa di dalamnya untuk memperkuat dirinya sendiri. Dengan memanfaatkan teknik 1000 putaran jiwa, dia mengetahui bahwa kekuatan jiwanya saat ini cukup untuk menyegel 23 orang. Namun baru setelah mencapai tahap lanjut, dia bisa mengubah kekuatan jiwanya menjadi senjata. Entah berupa pedang atau golok yang bisa langsung menusuk jiwa musuh. Sambil menyerap inti monster, Gustav terus melatih teknik 1000 putaran jiwa. Tidak butuh waktu lama, Gustav berhasil mencapai putaran ke-17 dan kekuatan jiwanya mencapai 2,6 juta poin. Setiap tambahan 100.000 poin akan memberinya kemampuan untuk menyegel satu orang lagi. Bila kekuatannya menembus 40 juta poin, dia bisa menyempurnakan teknik segel pedang semesta, di mana penyegelan musuh tidak akan menghabiskan kekuatan jiwa sama sekali. Sementara Gustav terus berlatih, di luar, para monster sedang sibuk membangun istana megah. Namun kondisi istana besar lainnya tidak secerah itu. Di istana Lian Yun, Raja Iblis Lian Yuan mendengar teriakan terakhir penuh amarah dari Raja Iblis Tianming, dan wajahnya langsung pucat pasi. Dia terkulai di atas singgasana, matanya kosong, dan dia berkata lirih, "Tianming sudah kalah, sudah kalah." Para jenderal bertanya panik, "Yang mulia, apa yang harus kita lakukan? Raja Tianming sudah musnah, lalu bagaimana dengan kita?" Mereka semua tampak ketakutan. Kalau Aldren Ye mampu menghancurkan istana Tianming, maka itu artinya dia juga mampu menghancurkan istana Lian Yuan.
Hidup mati mereka kini tergantung pada keputusan sekejap. Mana mungkin mereka bisa tenang? Jenderal Bunga 100 masuk tergesa-gesa dan melapor, "Yang mulia, kami sudah mendapat kabar. Istana Tianming sudah kalah. Raja Iblis Tianming memanfaatkan harta warisan dari klan Darah Roh untuk menembus tahap baja besi, bahkan memegang senjata abadi tingkat 1. Namun, meskipun begitu, tetap saja dia dihancurkan secara langsung oleh Aldrin Ye." Dia berhenti sejenak dan menghela nafas. Lebih dari setengah pasukan Jenderal Dewa dari Istana Tianming gugur. Sisanya kini sudah mengakui Aldrin Ye sebagai raja yang baru. Pasukan Tianming pun tengah melakukan perekrutan besar-besaran dikarenakan akibat gelombang pertempuran antara Aldrin Ye dan Raja Tianming. Akhirnya ada sekitar ratusan ribu tentara yang gugur dan harus segera diganti. Selain itu, utusan dari Istana Cahaya yang baru juga sudah datang untuk menyampaikan pesan kepada kita. Apa yang harus kita lakukan? Suasana di aula menjadi hening mencekam. Tidak ada satu monster pun yang bersuara. Mereka saling memandang dan duduk tidak berdaya. Mereka tidak tahu harus berbuat apa. Melawan? Aldrin Ye bahkan membunuh Raja Iblis Tianming yang sudah mencapai tahap tubuh baja besi secara langsung. Kalau mereka keluar untuk bertempur, itu bukan perlawanan, melainkan bunuh diri. Apakah mereka harus menyerah dan membuat perjanjian damai? Lalu bagaimana pertanggungjawabannya ke Yang Mulia Kaisar Iblis? Selama 2000 tahun terakhir, 4 istana besar berada di bawah kendali Kaisar Langit 10.000 monster. Semua raja mereka diangkat oleh Kaisar Iblis. Meski sering terjadi pertempuran, namun masing-masing masih menjaga batas. Tidak ada istana yang benar-benar dihancurkan. Karena itu, akan menyulitkan pertanggungjawaban di hadapan sang kaisar. Tapi kini Raja Tianming dibunuh oleh manusia secara terang-terangan. 3 istana besar lainnya pun kini terjebak dalam dilema. Saat ini, Raja Iblis Lian Yuan berkata lesu, "Biarkan utusannya masuk." Dia teringat kembali semua ucapannya sebelum ini, dan sekarang terasa seperti sindiran pedih. Bahkan nyawanya sendiri sekarang berada dalam bahaya, apalagi bicara tentang masa depan. Pertanyaannya sekarang adalah, siapa sebenarnya Aldrin Ye ini? Kenapa dia bisa menemukan tempat pelatihan tubuh? Dan bagaimana bisa dalam waktu sesingkat itu, dia langsung menghancurkan seorang Raja Iblis? Tatapan Raja Iblis Lian Yuan menjadi tajam. Tampaknya dia sudah mengambil keputusan. Dia menutup matanya, memaksa keluar setetes darah esensinya, lalu merapalkan mantra dengan jarinya. Di atas kepalanya muncul sebuah aksara emas yang berputar, seakan-akan ingin membaca takdir langit. Inilah salah satu kemampuan paling menakutkan dari Raja Iblis Lian Yuan. Dia menguasai ilmu ramalan takdir, dan dengan mengorbankan darah esensinya, dia bisa melihat sekelumit masa depan seseorang. Kali ini dengan segala cara dia bertekad mengetahui asal-usul Aldrin Ye. Tulisan emas di atas kepala Raja Iblis Lian Yuan tiba-tiba berhenti berputar. Matanya menyipit dan mulutnya melantunkan mantra kuno. Ilmu sihir membuka jalan, kedua mata melihat dunia, menembus segala ilusi. Tidak ada yang bisa bersembunyi. Aldrin Ye, aku ingin tahu siapa sebenarnya dirimu. Begitu kata-katanya selesai, sebuah bayangan ilusi tiba-tiba muncul di depannya. Bayangan itu semakin lama semakin jelas. Dan ternyata itu adalah Gustav yang mengenakan topeng. Raja Iblis Lian Yuan berkata, "Jadi kau adalah Aldrin Ye. Aku penasaran, wajah macam apa yang tersembunyi di balik topengmu? Hancurlah." Raja Iblis Lian Yuan mengayunkan tangan besarnya. Dia berniat menghancurkan topeng bayangan itu, tapi tidak dia duga adalah bayangan itu justru menatap balik ke arahnya. Sepasang mata dingin menatap lurus kepadanya, bagaikan tatapan malaikat maut menusuk hingga ke sumsum tulang. Detik berikutnya, Raja Iblis Lian Yuan tidak mampu menahan tekanan tersebut dan memuntahkan darah segar
Seluruh tubuhnya mendadak lemas dan dia sangat lemah.